Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmir dengan stambuk A251-19054. Saya perwakilan dari kelompok 4. Adapun materi yang kami akan bawakan itu mengenai titrasi pembentukan kompleks. Di sini kami menganalisa tingkat kesadaran air dengan menentukan kadar CaCO3 dalam sampel air di wilayah Kota Palu menggunakan ETA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ramdan Effendi, biasa dipanggil Ramdan, dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Kimia, stambuk A251-19074. Saya dari kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unsila Rizky Mulyati, stambuk A251-19108, anggota dari kelompok 4, mata kuliah dasar-dasar kimia analitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya stambuk A251-19130. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilawati, stambuk A251-19036, kelas B program studi pendidikan kimia. Baik, judul dari materi kami yaitu titrasi pembentukan kompleks. Seperti biasa, tentunya kami juga punya rumusan masalah dari materi kami ini, yaitu bagaimana cara menganalisis kesadaran air dengan menggunakan metode kompleksometri dengan pengompeks ETA. Kalau ditanya apa tujuan dari materi kami ini, tentunya punya tujuan, yaitu yang pertama mengetahui kesadaran suatu sumber air, yang kedua mengetahui reaksi-reaksi kompleksometri, yang ketiga menentukan titik akhir suatu titrasi, yang keempat atau yang terakhir yaitu menentukan kadar kalsium dan magnesium dalam air. Seperti itu. Tentunya kami juga punya dasar teori yang kami cantumkan dalam makalah kami, yaitu kesadaran air adalah kandungan mineral-mineral tertentu di dalam air, umumnya ion kalsium dan magnesium dalam bentuk garam karbonat. Air sada atau air keras adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi, sedangkan air lunak adalah air dengan kadar mineral yang rendah. Selain ion kalsium dan magnesium, penyebab kesadaran juga bisa merupakan ion logam lain maupun garam-garam bikarbonat dalam sulfat. Cara yang lain kompleks adalah melalui titrasi. Cara yang lebih kompleks dengan menggunakan titrasi, teman-teman, dan kesadaran air total dinyatakan dalam suatu ppm per volume atau W per F dari CaCO3. Dan perlu kita ketahui bersama-sama, air sada ini terbagi dua jenis, yaitu air sada sementara dan air sada tetap. Air sada sementara adalah air sada yang mengandung ion bikarbonat HCO- atau boleh jadi air tersebut mengandung senyawa kalsium bikarbonat CaHCO3-2 dan atau magnesium bikarbonat MgHCO3-2. Air yang mengandung ion atau senyawa-senyawa tersebut disebut dengan air sada sementara karena kesadarannya dapat dihilangkan dengan pemanasan air, sehingga air tersebut terbebas dari ion Ca2+ dan atau Mg2+. Dengan jalan pemanasan, senyawa-senyawa tersebut akan mengedepankan pada dasar ketel. Reaksi yang terjadi adalah CaHCO3-2 bereaksi CaCO3 ditambah H2O ditambah CO2. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum titrasi pembentukan kompleks ini, yang pertama ada alat, yaitu ada buret 50 ml, Erlenmeyer 200 ml, pipet volume 50 ml, kemudian gelas ukur 100 ml. Kemudian pada bahan yang pertama ada air untuk sampel yang akan dianalisis tingkat kesadarannya, larutan EDTA dengan konsentrasi 0,01 m, ada larutan buffer dengan pH 10, kemudian NaOH dengan konsentrasi 0,1 n, KCN 100% atau potasium cyanide. Kemudian ada indikator Mureskit dan indikator EBT atau Oriochrome Black Tea. Prosedur kerja pada praktikum titrasi pembentukan kompleks. Yang pertama ada sampling. Siapkan alat dan bahan untuk penetapan kadar kalsium.
yang diambil air sebanyak 50 ml menggunakan pipet volume, kemudian memasukkan ke dalam Erlenmeyer 200 ml. Setelah itu ditambahkan NaOH 0,1 m sampai pH 12 hingga 13. Tambahkan indikator Mureskit sehingga warnanya berubah menjadi pink. Indikator Mureskit sehingga warnanya berubah menjadi pink. Sampel tersebut dititrasi dengan EDTA sehingga warna yang dihasilkan yaitu berubah menjadi ungu dan dicatat volume titrasinya. Ulangi prosedur kerja tersebut hingga dapat menghasilkan dua data. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prosedur kerja dalam pembuatan indikator. Yang pertama, campurkan 200 mg EBT dengan 100 gram NaCl kering dan digerus sampai halus, simpan dalam botol, tutup dengan baik. Yang kedua, Mureskit campuran 250 mg Mureskit dengan 100 gram NaCl kering, kemudian digerus sampai halus dan disimpan dalam botol dengan baik. Nah, yang ketiga, prosedur penetapan kesadaran total. Kita mengambil 50 ml air, contoh atau sampling, kemudian masukkan ke dalam labu Erlenmeyer sebanyak 250 ml. Kemudian tambahkan 1-2 ml larutan penyangga pH dengan 10 dan 50 mg indikator EBT. Kemudian titrasi dengan larutan EDTA 0,01 milimolar sambil diaduk, kemudian atau dikocok sampai terjadi perubahan warna dari kemerah-merahan menjadi biru laut. Kemudian catat mili larutan EDTA yang digunakan. Nah, jika larutan EDTA yang diperlukan lebih banyak dari 15 mili, encerkan contoh atau sampling dengan air suling, kemudian ulangi percobaan hingga dari 15 mili. Nah, langkah prosedur kerja pada penetapan kalsium. Yang pertama, kita mengambil 50 ml air contoh atau sampling, kemudian masukkan ke dalam labu Erlenmeyer sebanyak 250 ml. Kemudian tambahkan larutan NaOH 0,1 normal sampai pH 12-13. Tambahkan 5 tetes 50 mg indikator Mureskit. Titrasi dengan larutan EDTA 0,01 molar sambil diaduk hingga terjadi perubahan warna dari merah muda menjadi ungu. Kemudian catat pilih larutan baku EDTA yang digunakan dan buat 2 kali percobaan ini hingga perbedaan tidak lebih dari 0,1 mili. Nah, adapun hasil dari percobaan yang kami dapatkan, yang pertama volume air sumur, di mana volume air sumur 50 ml, kemudian ditambahkan volume EDTA sebanyak 3 ml dengan indikator Mureskit menghasilkan perubahan warna merah muda ungu. Begitu pula pada volume air ditambahkan volume EDTA 1 ml indikator Mureskit, perubahan warna yang terjadi juga merah muda ungu. Nah, kan tetapi pada volume air 50 ml ditambahkan dengan volume EDTA sebanyak 14,5 ml dan 10 ml dengan indikator EBT juga menghasilkan perubahan warna ungu biru tua. Sekian penjelasan dari saya persilahkan kepada teman saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu perhitungan. Yang pertama, kesadaran total miligram per CaCO3 menggunakan indikator EBT. C1 sama dengan A dikali B dikali 1000 per mililiter contoh. C1 sama dengan 12 dikali 1008 dikali 1000 per 50. C1 sama dengan 240,192 ml diubah ke liter menjadi 0,2 liter. C2 sama dengan A dikali B dikali 1000 per mililiter contoh. C2 sama dengan 45,5 dikali 1008 dikali 1000 per 50. C2 sama dengan 910,728 ml diubah ke liter menjadi 0,9 liter. Yang kedua, kadar Ca dalam air sebagai CaCO3 mg per liter menggunakan indikator Mureskit.
D1 sama dengan A dikali B dikali 1000 per mililiter contoh. D1 sama dengan 2 dikali 1008 dikali 1000 per 50. D1 sama dengan 40,032 ml diubah ke liter menjadi 0,04 liter. D2 sama dengan A dikali B dikali 1000 per mililiter contoh. D2 sama dengan 25,5 dikali 1008 dikali 1000 per 50. D2 sama dengan 510,408 ml diubah ke liter menjadi 0,5 liter. Yang ketiga, kadar miligram dalam miligram per liter. Mg sama dengan C1 dikurang D1 dikali 0,243 sama dengan 0,03 mg. Kadar Mg dalam miligram per liter. Mg sama dengan C2 dikurang D2 dikali 0,243 sama dengan 0,09 mg. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pembahasan dari. Adapun pembahasan kami dalam praktikum ini, kesadaran air adalah kandungan mineral-mineral tertentu di dalam air, umumnya ion kalsium dan magnesium dalam bentuk garam karbonat, air sada, atau air keras. Keras adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi, sedangkan air lunak adalah air dengan kadar mineral yang rendah. Selain ion kalsium dan magnesium, penyebab kesadaran juga bisa merupakan ion logam maupun garam-garam karbonat dan sulfat. Metode yang paling sederhana untuk menentukan kesadaran air dengan menggunakan sabun. Dalam air lunak, sabun akan menghasilkan busa yang banyak. Pada air sada, sabun tidak akan menghasilkan busa atau menghasilkan sedikit sekali busa. Cara yang lebih kompleks adalah melalui titrasi. Kesadaran air dinyatakan dalam satuan ppm per volume. Adapun tujuan praktikum ini adalah mengetahui kesadaran suatu sumber air, mengetahui reaksi-reaksi kompleksiometri, menentukan titik akhir suatu titrasi, menentukan kadar kalsium dan magnesium dalam air. Adapun kesimpulan yang kami dapat dalam praktikum kali ini, yang dimana penggunaan EDT dan ETA atau disebut dengan ekrum black E, ekrum hitam TY EBT adalah sejenis indikator yang berwarna merah muda bila berada dalam larutan yang mengandung ion kalsium dan ion magnesium. Dengan pH 10,0 sampai 10,1, sejenis molekul lain yaitu asam etilen diamin, tetraasetat, dan garam natriumnya dapat membuat pasangan kimiawi selektif kompleks dengan ion-ion kesadaran dan beberapa jenis ion lain. Penggunaan buffer hingga pH 10 dan pH 12 adalah agar dititrasi dengan ETA berlangsung agar cepat, tidak memakan waktu agar dapat diidentifikasi. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Kami dari kelompok 4 mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dalam video ini. Jika teman-teman suka dalam video ini, silakan tekan tombol like dan jangan lupa juga komen and subscribe-nya. Ya, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.